Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Bidang Kurikulum yang alhamdulillah bisa hadir di sini, Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Bidang Sarana dan Prasarana, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah pada siang hari ini sudah bisa membantu saya dalam pelaksanaan aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan beberapa saat lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu saya bisa melaksanakan tugas saya selaku calon guru PK angkatan ke-8 dari Kabupaten Tanggamus. Di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah berbagi pengalaman antara saya selaku calon guru penggerak dengan guru yang berada di SMA Negeri 1 Cukupala. Apa yang telah saya lakukan di sini? Saya telah menerapkan beberapa cara yang saya dapatkan dari modul 1.4 ini tentang budaya positif dan disiplin positif terhadap siswa. Oleh sebab itu, dalam kesempatan siang hari ini, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk sama-sama kita merubah paradigma pembelajaran kita di era kurikulum merdeka ini di tahun 2023 ini, agar sekolah kita akan lebih berprestasi sebagaimana dengan visi SMA Negeri 1 Cukupala, yaitu mewujudkan murid yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia, serta berwawasan global dan berprofil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, saya minta kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk sama-sama bekerja sama, kita berjibaku untuk membimbing murid kita agar murid kita sesuai dengan wujud visi kita, apa yang telah kita ingin cita-citakan di SMA Negeri 1 Cukupala ini. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang selama ini kita mengetahui bahwa pada saat zaman dahulu, pada saat sebelum keluar dari profil pelajar Pancasila, bahwa seluruh SMA yang ada di Indonesia ini selalu menerapkan tentang hukuman yang ada, yaitu akan membuat siswa itu dendam dengan kita, akan membuat siswa itu benci dengan kita kalau kita hanya menerapkan hukuman. Tetapi untuk merubah paradigma kita supaya siswa lebih yakin dengan dirinya mereka sendiri dan berubah sesuai dengan kodrat mereka. Karena kodrat yang ada di diri manusia adalah kodrat alam dan kodrat lingkungan, kodrat zamannya. Nah, kita selaku guru, selaku orang tua adalah barometer daripada siswa-siswi kita. Kita adalah sebagai contoh mereka. Apabila kita melakukan hal yang negatif, otomatis siswa kita akan melaksanakan hal yang negatif pula. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa yang telah saya lakukan kepada siswa, dan mari kita simak video yang telah saya lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Yang masuk? Siapa? Baik. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita masih diberikan seperti nasihat
siswa. Paham? Kira-kira bisa? Baik, itu sudah saya bagikan poin. Silakan Anda tulis dan tulis nama kalian dan tulis kesepakatan yang atau keyakinan yang kalian inginkan. Silakan. Sudah? Kira-kira? Ya, silakan tempel. Roda atas, ya. Bisa terjatuh nggak? Ya, silakan. Ya. Kesepakatan pertama, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak makan dalam kelas. Dan yang ketiga, tidak memasukkan sepatu di dalam kelas. Kemudian nama selain Hazaria. Kesepakatan pertama, sepatu tidak masuk ruangan. Kemudian tidak makan di dalam ruangan. Dan yang ketiga, tidak datang terlambat. Nama sesuatu hasanah. Kesepakatan pertama, tidak boleh terlambat. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran dimulai.
Yang ketiga, tidak boleh makan di ruangan saat jam pelajaran dimulai. Kemudian nama pelajar yang awal. Kesepakatan pertama, tidak menggunakan sepatu saat di dalam ruangan. Yang kedua, menggunakan seragam yang rapi. Kemudian yang terakhir, tidak keluar masuk ruangan saat jam pelajaran kecuali sudah izin. Kemudian nama hurmal ilmi. Kesepakatan pertama, tidak boleh masuk terlambat. Kesepakatan kedua, sepatu harus dilepas. Yang ketiga, harus mengumpul PR atau tugas. Nama Mardiansa. Kesepakatan pertama, tidak memasuki sepatu di saat ruangan kelas. Kemudian yang kedua, tidak melompat pagar. Dan yang ketiga, tidak telat di saat masuk sekolah. Nama Aditya Dipangka. Kesepakatan kelas pertama, harus datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak boleh terlambat. Dan yang ketiga, tidak boleh loncat pagar. Nama Marham Maulidia. Kesepakatan pertama, tidak memakai HP saat sekolah. Yang kedua, tidak bolos. Dan yang ketiga, selalu menjaga kebersihan kelas. Nama Zerlia Zaida. Kesepakatan pertama, tidak makan saat belajar. Yang kedua, sepatu tidak masuk di dalam kelas. Dan yang ketiga, berpakaian rapi. Nama Putri Maulia Jennifer. Kesepakatan pertama, datang tepat waktu. Kemudian kesepakatan kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Dan kesepakatan ketiga, boleh minum di dalam kelas. Nama Yuliana Intan Putri. Kesepakatan pertama, tidak datang terlambat. Kemudian tidak bolos di saat jam pelajaran. Dan kesepakatan yang ketiga, tidak makan di saat sedang jam pelajaran. Nama Waya Askiana Berti. Kesepakatan pertama, dilarang memasukkan sepatu di dalam kelas. Kemudian diperbolehkan minum ketika belajar, akan tetapi makan tidak diperbolehkan. Kemudian kesepakatan yang ketiga, tidak dilarang berisik ketika jam belajar mulai. Nama Febri Rismayanti. Kesepakatan pertama, bila ingin ke toilet wajib izin. Kemudian yang kedua, jangan bolos. Dan yang ketiga, jangan makan di dalam kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Nama Fatihatul Rahmah. Kesepakatan pertama, boleh minum di dalam kelas. Yang kedua, melepas sepatu saat masuk kelas. Dan yang ketiga, yang tidak piket didenda. Nama Eka Indra Pratama. Kesepakatan pertama, tidak datang terlambat. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, tidak makan di dalam kelas. Nama Nur Fadila. Kesepakatan yang dibuat, yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, tidak boleh bolos waktu masih ada jam pelajaran. Dan kesepakatan yang ketiga, harus datang tepat waktu. Baik, terima kasih, cukup. Baik, dari hasil kesepakatan yang telah dibacakan oleh temannya tadi, itu adalah hasil kesepakatan kita bersama. Oleh sebab itu, kita akan simpulkan menjadi sebuah kalimat bahwa tadi ada beberapa, seluruh mayoritas siswa menyatakan datang tepat pada waktunya, yaitu datang tepat pada waktu. Silakan, saya minta satu orang untuk menulis, untuk menulis di depan, tulis di situ. Sini. Satu.
datang tepat waktu. Oke, ini adalah salah satu kesepakatan kita. Sepakat? Sepakat. Sepakat? Dan yang kedua, tadi saya dengar bahwa sepatu tidak boleh masuk ke dalam kelas. Apabila sepatu masuk dalam kelas, otomatis konsekuensi kita adalah maka yang kedua, kalau kita sepakat menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Menjaga kebersihan kelas. Bagaimana kalau kita luaskan dari kebersihan kelas menjadi lingkungan? Bagaimana? Sepakat? Berarti menjaga kebersihan kelas dan lingkungan menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, dari hasil kesepakatan yang telah kita bacakan bahwa tidak boleh bolos. Tidak boleh tidak jam pelajaran dan mengikuti jam pelajaran sesuai dengan yang kita sepakati. Bisa kita gabungkan kalimat tersebut menjadi disiplin. Kira-kira sepakat kita disiplin? Dan yang keempat, itu tadi ada beberapa kesepakatan yang kita buat. Yang keempat adalah siapa yang bisa? Yang keempat tadi, yang kira-kira yang mampu, yang bisa diyakini kita, yaitu apa? Belajar, bertanya, dan mengacungkan jam. Apa? Izin keluar. Kalau mau keluar ruangan, izin. Berarti apa kalau kita buat kalimatnya apa? Berarti izin jika mau meninggalkan kelas. Dan yang terakhir, kesepakatan kita adalah tadi ada beberapa kawannya yang menginginkan tidak boleh makan di dalam, tetapi boleh minum di dalam, boleh minum di dalam kelas, tetapi minumannya pun jangan yang berwarna. Melainkan apa? Boleh kita minum tetapi dengan memakai alat minum. Ya, boleh. Kira-kira boleh tidak? Boleh. Sepakat tidak? Boleh minum di dalam kelas, tetapi dengan catatan air ini boleh minum di dalam kelas. Baik, terima kasih. Kalimat positif yang kita buat ini adalah kesepakatan kita bersama dan untuk kita bersama. Supaya apa? Kenyamanan di dalam kelas apabila datang tepat pada waktunya. Kita masuk jam berapa? Jam 7.15. Berarti seorang siswa boleh datang jam 7 kurang lewat 10. Boleh datang, berarti datang tepat pada waktunya. Dan yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang mana menjaga kebersihan kelas, yaitu kelas kita tidak boleh ada sampah, kelas pun juga tidak boleh kotor, termasuk meja kursi pun tidak boleh kotor. Dan yang keempat, yang ketiga adalah disiplin. Apa yang maksud dengan disiplin? Yang pertama, disiplin dalam mengikuti pelajaran. Disiplin tidak keluar kelas di saat jam pelajaran. Disiplin tidak bolos. Jangan kita keluar dari rumah untuk sekolah, tetapi di sekolah tidak ada. Kita berada di tempat yang lain. Itu adalah bolos. Dan yang keempat, izin jika
kita minum, bekas kita minum harus kita buang pada tempat. Inilah adalah kesepakatan kita bersama, dan kita akan menjaga daripada kesepakatan dan keyakinan kita. Semua dari 5 item ini jelas pasti ada konsep yang ingin kalian lakukan. Tidak boleh masuk. Berarti seseorang yang merasa dirinya bersalah, otomatis dia akan merasa dirinya akan terkucilkan oleh kawannya. Maka kita seorang siswa yang ingin aktif, kita harus datang tepat pada waktu. Dan yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Di sini tidak ada lagi yang namanya piket. Piket kelas ada 1 orang atau 2 orang, tetapi yang bertanggung jawab di dalam kelas adalah semua siswa. Jadi tidak tergantung kepada piket. Piket hanya melaksanakan tugasnya dan menjaga kebersihannya. Apabila ada kotor di dalam kelas, maka semua siswa yang berada di dalam kelas itu adalah tanggung jawab. Dan yang ketiga, disiplin. Disiplin baik itu gurunya maupun daripada siswanya. Kenapa? Kasihan dengan orang tua kalian yang sudah memberikan fasilitas buat kalian, ternyata kalian akan disia-siakan. Sehingga apa? Akhirnya pun kalian akan menjadi orang yang tidak berguna. Dan yang keempat, ini adalah kesopanan. Sopan, izin jika mau meninggalkan kelas. Ini adalah akhlakul karimah. Apalagi saya di dalam belajar pendidikan agama Islam, kita belajar tentang akhlakul karimah. Akhlak kita, jangankan di sekolah saja, termasuk di dalam rumah pun juga. Izin kalau kita mau keluar rumah dengan orang. Dan yang kelima, boleh minum di dalam kelas. Kalau kita minum di dalam kamar, kita boleh tidak? Boleh. Kenapa? Siapa yang melarang? Bagaimana kalau kita kehausan sambil belajar? Boleh minum, tetapi harus dengan cara yang soft. Harus dengan ini. Bagaimana cara izin? Harus acung? Pak, izin minum. Itu boleh. Kenapa tidak? Kenapa? Yang dinamakan kebutuhan daripada tubuh kita harus kita penuhi. Jangan kita tunda-tunda, kecuali di rumah. Kalau di kantin, ya kalau ada duit. Kalau tidak ada duit, kira-kira ada pertanyaan? Ya, apa aja? Gak ada. Siapa yang mau bertanya? Kira-kira ada yang keberatan dengan kesepakatan? Yang keberatan tunjuk tangan. Yang merasa tidak keberatan tunjuk tangan. Yang merasa tidak keberatan tunjuk tangan. Yang tidak merasa keberatan tunjuk tangan. Yang tidak merasa keberatan dengan kesepakatan ini tunjuk tangan. Oke, jadi semua tidak merasa keberatan ya. Berarti siap untuk menjalankan? Siap untuk meyakini? Siap dengan konsekuensinya? Ini adalah kesepakatan kita selama 1 tahun, selama dalam pelajaran kita. Kesepakatan ini berlaku mulai daripada hari ini. Dan kesepakatan ini akan kita jadikan sebuah acuan bagi kita untuk kita bersama. Kelas, khususnya kelas 12 IPA 2. Kelas-kelas yang lain juga sama dengan halnya nanti. Kita akan membuat kesepakatan. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini, mudah-mudahan kelas ini bisa berjalan dengan baik. Kita belajar dengan nyaman dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila sekolah kita nyaman dan bebas daripada sampah, saya yakin dan percaya sesuai dengan kalimat an-nadhafatu. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Adalah orang-orang Islam. Islam adalah bersih. Oleh sebab itu, kalau kita merasa beriman, saya yakin dan percaya pasti kita akan bersih, bebas dari sampah. Sekolah bebas sampah. Jadi ada istilah bahasa gebas, ya, gerakan bebas sampah. Jadi kita nanti akan menjadikan contoh kepada adik-adik kalian yang kelas E, bahwa mereka harus mencontoh daripada kakak-kakak kelasnya yang
bersih, sopan, dan rapi. Baik itu pakaian, baik itu rambut, maupun daripada seluruh yang ada di tubuh kita, semuanya rapi agar enak dilihat dan dipandang oleh mata. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kesepakatan ini baku? Baku? Baku, saya minta perwakilan dari 3 orang siswa untuk menandatangani daripada kesepakatan ini. Berarti kesepakatan kita ini jelas dan baku. Saya minta satu ketua kelasnya siapa? Minta pajak satu tanda tangan. Tulis namanya di atas. Satu orang lagi siapa? Perwakilan Adelita. Ya. Yang ada lagi, yang lagi. Baik, dengan ditandatangani daripada kesepakatan ini berarti kesepakatan ini adalah baku. Baku dalam artian kalian yang sudah menyepakatinya. Tetapi apa? Sekolah hanya bisa memfasilitasi. Jikalau ada kekurangan dan ada yang kalian inginkan di dalam peraturan ini, silakan lapor kepada wali kelasnya, lapor kepada guru BK-nya, dan lapor kepada wakil kepala sekolah urusan bidang siswanya. Nanti akan ditindaklanjuti dan mudah-mudahan dengan kesepakatan ini kita bisa berjalan dengan baik dan sekolah kita akan menjadi sekolah yang unggul dan muridnya pun juga akan menjadi murid yang cerdas dan berprestasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensinya, apabila saya sudah masuk di dalam kelas, siswa tidak boleh lagi masuk dalam kelas. Bagaimana konsekuensinya? Belajar di luar. Belajar di luar. Boleh. Kalau misalnya ada kayak Hujan sebenarnya bukan halangan. Hujan bukan halangan. Tapi saya paling memberi waktu 1 menit atau 5 menit kalau hujan. Ya, saya contoh hujan pagi tadi jam 7. Nah, kita datang masuk jam 7:30. Boleh itu. Tidak ada masalah. Tetapi kalau memang saya sudah ada di sini, sudah masuk kelas dari WC kan, datang jam 7:30 ada datang dari sini. Dari rumah ke sini sampai sini jam 7:30. Tiba-tiba saya masuk kelas, kalian sudah berada di dalam WC. Saya masuk, saya duduk di sini, masih kalian masuk. Berarti itu adalah tidak kepada, berarti terlambat. Paham? Ini salah satu. Yang kedua, kebersihan. Saya tidak mau melihat ada sampah. Saya tidak menginginkan ada sampah di dalam kelas. Dan saya menginginkan setiap kelas, khusus yang saya ajar, itu bisa duduk dan bisa tidur di dalam kelas, di lantai. Berarti apa? Berarti apa? Kalau kita bisa tidur di sini berarti apa? Jangan ragu kita mau duduk, jangan ragu kita mau tidur.
dalam disiplin, mengerjakan tugas tepat pada itu adalah salah satu daripada disiplin tadi. Apabila ada tugas, kerjakan sesuai dengan durenya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kira-kira ini bisa nggak kita jalankan? Bisa nggak kita jalankan? Saya minta untuk kelas ini, saya minta nanti buat salah satu poster. Ini salah satu poster, ya, tapi besar, yang bisa nampak dilihat dan dipajang di sini, yang bisa kelihatan semua, ya. Kesepakatan kelas, ya, kesepakatan. Jadi besar, kesepakatan kelas. Habis itu nanti kita tempel sini. Nanti juga kalau memang sudah ada kartonnya, ya, kalau memang ini karton, saya minta di sini. Dan kalau memang ini nanti saya minta sama provider untuk membuat beda, sama dengan ini, ya, banner kesepakatan kelas. Nanti saya minta dengan kepala sekolah, bukan saya yang membiayai, kepala sekolah, ya. Saya seluruh banner itu ada kesepakatan kelas di dalam kelas masing-masing. Jadi setiap kelas itu akan berbeda-beda kesepakatan. Ya, kayak contoh, kayak kemarin saya masih materi di MPLS itu beda kesepakatannya. Sama sebenarnya hampir sama, tetapi kalimat-kalimat berbeda. Ini adalah kalimat-kalimat yang positif, negatif, dan ini adalah kalimat-kalimat yang positif. Kenapa? Sekarang ini kita sudah tidak ada lagi namanya hukuman, tetapi adalah konsep. Hukuman itu sudah tidak ada. Ya, nah ini salah satunya. Makanya kita buat sekarang ini. Paham ya? Terus apa? Boleh minum di dalam kelas? Boleh. Silakan. Bisa aja saya boleh minum. Tetapi apa? Harus minta minum jangan pakai berwarna. Contoh ale-ale lah, ini segala macam lah. Harus air mineral. Kalau bisa bawa botol dari itu. Silakan. Sama saya bebas. Kecuali kalau makan, itu yang tidak saya perbolehkan. Kenapa? Gak mungkin kita akan konsentrasi belajar sambil makan. Dan akan mengganggu daripada kawan yang lain. Contoh, kita membuka plastik satu barang. Ya, kalau minum, saya yakin dan percaya itu gak mungkin akan ribut. Ya, gak ada minum ributan. Jadi minum boleh. Bagaimana kita mau konsentrasi kalau kita haus? Ya, bagaimana? Kita kehausan, kita sedang belajar, otomatis pikiran kita terlalu keluar, minum ini cepat. Nah itu, apalagi kalau gurunya ceramah, ya kayak saya sekarang itu ceramah, ya, itu, paham ya? Terima kasih atas waktunya. Dari simpanan video tadi bisa disimpulkan apa yang telah saya lakukan kepada siswa, bahwa setiap kita untuk mengajar otomatis kita mempunyai kesepakatan dan keyakinan di dalam kelas. Agar apa? Supaya siswa yang akan kita ajar mempunyai keyakinan dari diri mereka sendiri dan mereka akan sadar terhadap apa yang akan mereka lakukan. Oleh sebab itu saya minta kepada Bapak Ibu yang hadir di sini dan kawan-kawan seluruh staf tata usaha atau pengajar di SMA Negeri 1 Cukup Balang untuk membudayakan bagaimana caranya untuk membuat keyakinan di dalam kelas ini. Ini Bapak Ibu pengalaman saya bahwa di dalam penerapan budaya positif terhadap anak, alhamdulillah setelah saya melakukan kegiatan ini, anak-anak pada saat saya masuk sesuai dengan kesepakatan mereka alhamdulillah lebih aktif daripada yang sebelumnya. Nah oleh sebab itu mari kita sama-sama Bapak Ibu untuk sama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini dan kita berbagi. Apabila ada sesuatu kesulitan bagi kita, mari kita sharing itu bersama dan berkolaborasi. Agar apa? Tujuan yang sesuai dengan visi kita tercapai dengan maksimal. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mungkin banyak penuh dengan kata-katanya. Apa sih budaya positif itu? Apa sih yang dimaksud dengan disiplin yang positif itu? Terus terang Bapak Ibu bahwa selama ini, saya ulang kembali, selama ini kita selalu menganggap anak itu adalah salah satu kertas yang masih kosong.
kertas yang masih kosong yang akan kita tulis sesuai dengan keinginan kita. Padahal hal yang semacam itu, pemikiran semacam itu adalah kalimat yang sangat-sangat jauh menyimpang. Jujur, menurut pengajar dewata bahwa siswa adalah salah satu goresan kertas yang sudah ada goresnya. Kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya untuk membenarkan dan menebalkan daripada tulisan-tulisan yang sudah ada di atas kertas itu. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pendidik, kita menuntut daripada anak-anak kita sesuai dengan kodrat-kodrat mereka, apa yang mereka inginkan, dan minat-minat mereka, apa yang mereka ingin mereka capai. Seandainya di dalam gaya-gaya belajar siswa ada 3 macam gaya belajar. Ada yang kontekstual, ada yang visual, dan ada yang non visual. Oleh sebab itu kita sesuai dengan kodrat mereka. Ada anak-anak yang sukanya dengan menonton dengan video. Ada yang suka dengan apa? Dengan gaya-gaya belajar yang penuh dengan kegembiraan. Oleh sebab itu, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keinginan kita, apa yang mereka inginkan, kita akan menyesuaikannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, harapan saya dan kita berbagi apa, bagaimana langkah kita sebelum kita mengajar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan seluruh materi-materi yang sudah ada yang akan disampaikan kepada Dewa Wali Kota, kepada murid-murid semuanya. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang telah saya paparkan tadi, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku pengajar matematika sini ingin bertanya kepada Bapak. Saya suasana anak-anak itu kadang ada yang fokus belajar, ada yang misalkan bermain-main, ada yang bercanda seperti itu ya Pak ya. Nah, kita sebagai guru boleh nggak sih Pak memberikan hukuman kepada anak-anak yang mengganggu proses pembelajaran kita? Betul. Dan kalaupun boleh, apa solusinya itu? Kita memberikan hukuman. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dodi Amasudik yang sudah bukan bertanya sebenarnya, tetapi ingin sharing. Karena di dalam kelas kita yakin bahwa murid kita berbeda-beda. Ada yang ingin bermain, ada yang serius ingin belajar, dan ada yang mengganggu dengan permainan. Dari pemaparan materi tadi bahwa apakah boleh kita menghukum daripada siswa yang semacam itu, dan apa solusinya yang akan kita sampaikan kepada siswa. Di dalam profil pelajar Pancasila Bapak, bahwa manusia di dunia ini tidak ada yang namanya lengkap, tidak ada namanya sempurna. Ada anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka, anak-anak ada yang bisa untuk hanya mendengarkan, ada yang bisa untuk bermain dengan cara belajar mereka sendiri. Oleh sebab itu, di dalam peraturan kita, makanya di sini tadi saya akan buat keyakinan dari mereka. Kenapa? Dengan keyakinan mereka kita harus bisa untuk memetakan, memberikan kelompok-kelompok kepada siswa apa gaya-gaya belajarnya. Tinggal terserah daripada kita. Kita tidak boleh menghukum mereka karena itu adalah kodrat mereka, keinginan mereka yang mereka inginkan. Apabila kita paksakan mereka untuk belajar sesuai dengan keinginan seorang guru, maka mereka, saya yakin dan percaya, tidak mungkin akan melaksanakan mereka itu belajar yang sesungguhnya. Kenapa? Sesuai dengan kodrat mereka. Kita biarkan, kita kelompokkan mereka, kita berikan pengarahan kepada mereka. Ada yang anak-anak yang berprestasi, kita kelompokkan mereka. Ya, oleh sebab itu kita untuk dalam pengajaran, kita untuk melibatkan murid. Jangan hanya kita untuk ceramah saja, tetapi kita melibatkan murid untuk berkreasi, berinovasi di kelas. Salah satu contoh Pak Dodi, apabila anak itu senang bermain, kita buat permainan yang bernuansa pembelajaran. Seperti apa permainannya? Ada juga anak-anak yang ingin serius, dia
suka untuk bermain, maka kita kelompokkan. Sekali-sekali kita memperpetakan daripada siswa itu untuk apa? Untuk belajar sesuai dengan modal mereka. Oleh sebab itu, kita di dalam program pelajar Pancasila tidak boleh untuk menghukum siswa, tetapi kita menanyakan keyakinan mereka. Kita memakai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan, meyakinkan siswa dan menanyakan keyakinan mereka. Apa? Di dalam fasilitasi tindakan, kita menanyakan mengapa mereka mau belajar dan mengapa mereka tidak mau belajar. Alasan mereka itulah yang akan kita dapatkan, dan seandainya kita jangan membuat mereka merasa bersalah. Tetapi kalau seandainya mereka, saya tidak mau belajar Pak karena orang tua saya tidak menyuruh, kita buat, saya Bapak juga akan demikian kalau memang Bapak saya tidak menyuruh saya untuk belajar. Tetapi apa? Setelah dari situ kita buat keyakinan mereka. Apakah itu sesuai dengan keyakinanmu atau tidak? Kalau jawaban mereka tidak, maka kita masukkanlah daripada apa? Keyakinan kita. Bahwa kalau memang tidak disuruh untuk belajar dari orang tua kita, dengan yakin dengan sendirinya sesuai dengan cita-cita kita. Kira-kira Bapak Rodi bagaimana? Cukup. Oke. Untuk masih ada yang lain? Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan kepada saya? Ya, silakan Ibu Sri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari pertanyaan Pak Ibu tadi tentang hukuman ya. Kemudian apakah boleh kita menghukum siswa tadi? Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah hukuman apa yang pantas untuk siswa? Hukuman apa yang diperbolehkan guru sehingga siswa itu boleh mendapatkan hukuman tersebut dan pantas? Baik, terima kasih Ibu Sri. Di zaman dahulu kita diajar oleh guru selalu dihukum. Di tahun 75, tahun 80-an, tahun 90-an kita selalu dihukum. Apabila kita terlambat selalu dihukum. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi, bahwa apa hukuman yang pantas untuk siswa. Pada dasarnya Bapak Ibu, hukuman itu tidak diperbolehkan kepada siswa. Tetapi kita ganti hukuman itu dengan konsekuensinya. Dampak yang positif, dampak yang negatif itu ada. Dampak yang negatifnya apabila kita menerapkan hukuman kepada siswa, saya yakin bahwa siswa itu akan merasa dendam dengan kita. Dan mereka melakukan suatu perbuatan itu bukan berdasarkan dari hati nurani mereka, tetapi mereka melakukan perbuatan itu apabila kita hukum anak-anak itu atau murid-murid itu, saya meyakinkan bahwa murid itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu jangan kita gunakan kalimat menghukum kepada siswa, tetapi kita gunakan kalimat konsekuensinya apabila seseorang siswa melanggar daripada kegiatan atau keyakinan yang ada di sekolah. Nah ini solusinya, apabila anak-anak itu tidak mengikuti apa yang telah disampaikan oleh keyakinan sekolah sesuai dengan visi sekolah, maka seorang tenaga pendidik atau guru memberikan solusi yang terbaik kepada siswa. Salah satunya menanyakan mengapa mereka semacam itu, mengapa mereka seperti itu, dan mengapa mereka melakukan hal itu. Dengan kita bertanya, saya yakin bahwa anak-anak itu pasti akan menjawab sesuai dengan hati nurani mereka. Seandainya ada anak yang tidak mau belajar di saat kita belajar matematika, pada saat kita belajar matematika, saya yakin ada anak-anak itu yang kemampuannya masih kurang dengan matematika, dan ada anak-anak itu yang memang hobi dengan matematika. Kita kelompokkan anak-anak itu dan kita baurkan dengan anak-anak kelompok. Seandainya yang pintar dengan yang tidak pintar, atau yang suka untuk matematika dengan yang tidak suka.
sudah matematika. Nah, dengan semacam itu, anak-anak akan termotivasi dengan keyakinan mereka sendiri. Mereka akan berjibaku dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu. Saya yakin dan percaya dengan kita melakukan perubahan paradigma daripada kegiatan pembelajaran di sekolah ini, saya yakin apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita harapkan kepada siswa, saya yakin dan percaya akan tercapai. Kenapa? Yang pertama, kalau kita mengadakan konsekuensi, siswa tidak akan merasa dendam dengan kita, dan mereka melakukan apa yang kita inginkan, mereka dengan senang hati dan apa yang memang benar-benar mereka di dalam hati mereka dan apa yang mereka inginkan, sehingga anak-anak itu bisa sopan, bisa untuk melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan keyakinan mereka. Itulah. Nah, Bapak Ibu, di dalam penerapan budaya positif atau disiplin positif ini, kita membudayakan, karena saya selaku calon guru penggerak membudayakan siswa itu untuk berbicara dengan sopan, berlaku dengan sopan. Maka kita budayakan di SMA kita ini, kita ada kalimat istilah kalimat 5S: senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Ini 5S itu. Dari situ mereka akan menciptakan akhlak yang sesungguhnya sesuai dengan keyakinan mereka. Dan di SMA 1 Cukup Balang ini kita menerapkan kalimat SMA yang bebas. SMA Negeri 1 Cukup Balang yang bebas. Apa itu bebas? Gerakan bebas sampah. Kenapa? Lingkungan belajar yang ada di SMA ini, kalau kita nyaman untuk mereka, saya yakin kita bisa dan nyaman di dalam pemberian pembelajaran. Jadi ada istilah bebas, gerakan bebas sampah. Siapa yang akan melakukan itu? Kita dan anak-anak. Kita memberikan contoh kepada mereka. Jika kita melihat sampah di tengah jalan, kita ambil, dengan mereka melihat kita mengambil, saya yakin dan percaya mereka akan ikuti dengan kita. Kenapa? Kita adalah salah satu daripada panutan untuk mereka. Pakaian itu juga. Kalau pakaian seorang guru kurangkan, saya yakin dan percaya anak-anak guru juga pasti akan melakukan itu. Makanya kita pakaian seorang guru harus benar-benar pakaian seorang guru yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus kita terapkan dan harus kita inginkan dan harus kita jalani. Kita berbagi. Saya sebagai guru penggerak mempelajari di modul 1.4 ini. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Seandainya Bapak Ibu yang mengikuti calon penggerak yang sebelumnya, mungkin ini adalah salah satu penerapan budaya positif yang ada di modul 1.4. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mempunyai keinginan yang sama dengan saya, bahwa di dalam penerapan budaya positif ini, kita dari kita untuk murid, dari murid itu kita sama-sama. Murid adalah anak kita. Jangan kita bedakan murid itu satu sama lainnya. Jangan kita menganggap bahwa murid itu ada kekurangan, tetapi kita samakan murid itu sesuai dengan keyakinan mereka. Saya yakin bahwa di dalam penerapan budaya positif yang telah saya lakukan ini, alhamdulillah, apa yang telah saya lakukan kepada siswa sangat jauh berubah dibanding dengan pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita berbagi, mari kita sama-sama untuk menjalankan semua ini. Saya meminta kepada ibu-ibu, minta tolong kepada Bapak Ibu yang hadir di sini dan kawan-kawan yang tidak hadir di sini. Mari kita sama-sama menggerakkan hati kita untuk berkolaborasi, untuk bersama-sama berjibaku bergandengan tangan untuk mewujudkan keinginan kita selaku tenaga pendidik atau guru dan kepada siswa kita yang nantinya akan terwujud sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Cukup Balang, yaitu menciptakan atau mewujudkan murid yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia. Ini salah satunya yang harus kita wujudkan dalam waktu yang sangat singkat ini. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang saya paparkan tadi, Bapak Ibu sudah memahami atau belum? Sudah Pak ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan, Bapak Ibu kira-kira bersedia tidak untuk melaksanakan apa perubahan-perubahan yang telah saya lakukan ini?
Saya bukan di sini adalah orang yang pintar, tetapi kita berkolaborasi. Kita sama-sama sesuai dengan visi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam guru penggerak ini, angkatan ke-8 ini, saya baru menyelesaikan modul 1.4, baru satu yang saya selesaikan. Di dalam modul 1.4 ini ada 5 kebutuhan siswa yang harus kita penuhi. Yang pertama, kebutuhan siswa dari lingkungan sekolahnya. Ayo kita sama-sama kita berkolaborasi dengan wali murid. Kalau seandainya yang wali kelas ini Bapak Amin, wali kelas, andai kata contoh, Bapak Amin wali kelas, Bu Benta wali kelas. Ayo, saya yakin di dalam kelas Pak Amin dan Bu Benta pasti ada anak-anak yang kurang mengikuti daripada keyakinan kelas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mulai dari besok kita sama-sama untuk membuat keyakinan di dalam kelas. Keyakinan, seluruh guru membuat keyakinan kelas. Setiap guru membuat keyakinan masing-masing. Dengan keyakinan itu, siswa pasti akan berubah daripada tingkah laku mereka. Yang tadinya malas belajar, pasti semangat untuk belajar. Yang tadinya malas untuk datang ke sekolah, ada yang tidak mau sekolah, besok-besok pasti dia mau sekolah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk melakukan budaya positif ini dan menjalankan budaya positif ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan apa yang saya katakan atau yang saya bicarakan di awal, bahwa penerapan budaya positif kepada siswa adalah sangat penting. Apa yang saya paparkan tadi dan apa yang telah saya lakukan, tanggapan dari Bapak Ibu Dewan Guru sudah saya masukkan ke dalam salah satu bahan saya untuk berdiskusi di dalam kelompok nantinya. Nah, oleh sebab itu saya telah kembali bahwa di dalam pembelajaran yang berdiferensiasi bahwa tidak ada yang dinamakan hukuman kepada siswa. Kita rubah dari kalimat hukuman menjadi kalimat konsekuensi. Peraturan kita rubah menjadi suatu keyakinan. Jadi dua kalimat itu sebenarnya isinya sama, keyakinan dan konsekuensi. Sebenarnya keyakinan itu perbedaannya, keyakinan adalah keluar langsung dari hati nurani anak-anak, dari hati nurani murid. Tetapi kalau hukuman, peraturan itu keluar dari sekolahan. Yang belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa atau murid kita. Nah, oleh sebab itu pada saat ini saya sudah memberikan contoh, mari kita sama-sama untuk menjalankannya. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk sama-sama merubah paradigma pembelajaran kita di era globalisasi yang sekarang ini. Saya yakin dan percaya bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita seorang guru bukanlah menuntut, bukanlah memberikan kertas yang kosong kepada siswa, tetapi menebalkan daripada goresan-goresan yang sudah ada di dalam kertas yang sudah ada tulisannya. Oleh sebab itu, kodrat siswa, kodrat murid ada dua, kodrat zaman dan kodrat lingkungan. Kodrat alam mereka itu berasal daripada orang tua mereka. Zaman sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Di era 80-an berbeda dengan era tahun 2023 ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sebagai penutup, saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Tenggamus atas nama Muhammad Uzabari SAG MPD mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan mohon dukungannya kepada khusus pribadi saya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya di dalam guru penggerak ini. Saya melaksanakan pelatihan di dalam guru penggerak ini masih menyisakan waktu sekitar 4 bulan lagi. Oleh sebab itu, saya mohon motivasinya, mohon dukungannya, serta supportnya kepada saya. Dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan ini. Dan saya akan membawa perubahan yang positif di SMA Negeri 1 Cukup ini. Sekali lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah memberikan motivasi kepada saya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum